Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur yang saya hormati, pada kesempatan duduk ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kisah ini masih relevan sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, dan juga relevan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah Ramadan ini kita sudah menginjak pada hari ke-8, minggu kedua ya, karena awalnya kita hari Kamis, sekarang sudah hari Kamis lagi. Kisah ini saya ambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, di situ saya tidak akan menyampaikannya dalam bahasa Arab, mungkin karena waktunya singkat. Hadisnya lumayan panjang ya. Jadi ini substansinya aja. Jadi ceritanya disampaikan oleh Abu Humaydi bin Sa'idi. Dia berkata bahwa Rasulullah telah mengangkat seorang laki-laki dari suku Al-Ads bernama Ibnu Lutbiyah, dikenal dengan Abdullah bin Ibnu Lutbiyah atau Ibnu Al-Abiyah, kita sebut saja di sini Ibnu Lutbiyah. Setelah melaksanakan tugasnya memungut zakat bagi keluarga Bani Sulaim, ya, dia datang ke Rasulullah untuk menyetor dan melaporkan, ya Rasulullah, ini zakat untukmu dan ini hadiah untukku hadiahnya. Jadi selain menerima zakat yang untuk disetorkan ke Baitul Mal, Ibnu dia juga dia mendapatkan hadiah dari Muzaki, dari menyetor pajak. Kemudian Nabi berkata, jika memang itu benar, seandainya engkau diam di rumah ibumu atau bapakmu, apakah dia itu akan datang kepadamu? Itu cerita kisahnya. Ini masih dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Humaydi. Kemudian dalam hadis itu Abu Humaydi masih melanjutkan. Setelah itu Rasulullah berpidato menyampaikan kepada umatnya. Dia membaca tahmid dan puji Allah. Ya. Salah seorang di antara kalian telah saya angkat untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepadaku. Itu kata Rasulullah. Kemudian dia datang kepadaku. Ini zakat dan ini hadiah. Itu masih kata Rasulullah dalam hadis tersebut. Ini zakat untukku dan ini adalah hadiah. Kata Rasulullah, jika memang itu benar bentuknya, apakah seandainya dia itu tinggal di rumah ibunya, duduk di rumah ibunya atau bapaknya, apakah hadiah itu akan datang kepadanya? Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, ketika seseorang mengambil hadiah yang bukan haknya, maka di hari kiamat nanti dia akan menghadap Allah bersama barang yang diambilnya itu. Dan saya, kata Rasulullah, akan mengenal kamu dengan yang kamu bawa di pundakmu, baik itu bisa berupa unta, sapi ataupun kambing yang mungkin. Nah, itu hadis lengkapnya, Bapak Ibu. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran.
Yang pertama adalah pemberian hadiah terkait dengan tugas dan jabatan yang diemban atau diduduki oleh seseorang. Di sini Ibu Rupiah ditugaskan menjadi pemungut pajak, pemungut zakat, ya, karena pajak sekarang populer bukan kali ya. Jadi saya terus bilangnya pajak lagi. Ibu Rupiah menjadi pemungut zakat di kamar itu saya. Kemudian dia menerima hadiah, tapi Rasulullah menyatakan, ya, ini bukan hakmu. Makanya pelajarannya adalah ketika kita menerima hadiah terkait dengan jabatan kita, tugas kita, nah itu bukan hak kita. Apalagi ini di bulan Ramadan, Bapak Ibu ya. Di bulan Ramadan ini kan ada sebuah budaya kebiasaan dan memang itu sangat baik ya. Di antara kaum muslim dan muslimat itu saling memberikan hadiah, baik itu berupa makanan, berupa parcel, atau mungkin berupa voucher belanja. Hadiahnya itu ya, itu banyak memberikan hadiah kepada saudara kita, memperoleh tali silaturahmi. Tapi jangan sampai hadiah ini ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Ya. Bila mana seorang pejabat di sebuah instansi dia menerima hadiah lebaran, baik itu berupa parcel ataupun voucher, harus dipahami bahwa dia menerima hadiah itu karena jabatan yang didudukinya, ya, karena jabatan yang didudukinya. Seandainya dia tidak menduduki jabatan itu, belum tentu yaitu menerima hadiah tersebut, belum tentu. Ya. Maka sebenarnya hadiah itu untuk jabatan di institusinya, bukan untuk pribadi dia. Ya. Mungkin ya, seperti itu relevansinya, ya, dikaitkan dengan suasana bulan puasa menjelang Ramadan. Ya. Nah, tentu ya di lingkungan kantor kita, BPPK atau mungkin di kementerian kita sudah punya prosedur resmi terkait dengan pemberian ini yang kita kenal dengan istilah gratifikasi. Ya, ini bagian dari agenda di korupsi. Kita sosialkan nanti gratifikasi. Sebenarnya gratifikasi itu punya makna yang sangat luas, umum, yaitu pemberian secara cuma-cuma. Karena pemberian secara cuma-cuma dari seseorang kepada pihak lain. Tapi kalau gratifikasi itu terkait dengan jabatan yang diduduki seorang, maka di situ ada nuansa, ada aroma kepentingan lain dengan jabatan yang didudukinya. Maka kita harus hati-hati dengan pemberian dari seseorang itu. Jangan sampai itu bagian dari gratifikasi. Kemudian pembelajaran yang kedua, ya. Di sini Rasulullah sengaja menyampaikan kejadian ini dalam pidatonya. Artinya apa? Ya, ini merupakan pembelajaran bagi sahabat-sahabat yang lainnya, bagi umat yang lainnya. Dalam arti kata Rasulullah mempublikasikannya. Nah, kita juga kan kalau ada kejadian yang tidak sesuai dengan etika, dengan norma-norma terkait hal seperti ini sudah sewajarnya ya ada muncul di medsos supaya jadi pembelajaran buat kita dan buat teman-teman yang lainnya, supaya tidak melakukan hal yang sama, hal yang tidak pantas dilakukan tersebut. Maka itu ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjawab segala doa kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.